Hai, halo. Ketemu lagi di channel Legal Access. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang panduan praktis membuat perjanjian. Ya, dalam video ini kita akan membongkar anatomi bodi sebuah perjanjian untuk melatih secara praktis tentang bagaimana cara membuat perjanjian. Kami berharap setelah menonton video ini Anda sudah bisa membuat perjanjian Anda sendiri. Tapi ini bukannya nasihat loh ya, supaya Anda menghindari pengacara Anda ketika membuat perjanjian. Anda tetap perlu berkonsultasi dengan pengacara Anda untuk membuat perjanjian. Tapi kalau Anda sudah memutuskan untuk membuat perjanjian Anda sendiri, ya berarti video ini memang untuk Anda. Video ini akan memandu Anda dalam membuat atau melakukan review perjanjian Anda sendiri. Hal pertama yang perlu Anda perhatikan dalam membuat perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas ini, pada prinsipnya setiap orang, siapapun, bebas dan boleh untuk membuat perjanjian tentang apapun, dengan siapapun, dan dalam bentuk yang bagaimanapun. Syaratnya, sepanjang perjanjian itu memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan perjanjian itu juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan, dan juga tidak melanggar ketertiban umum. Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sudah pernah kami bahas dalam video sebelumnya. Jadi, kita tidak akan membahasnya lagi di sini. Dalam video kali ini, kita hanya akan membahasnya secara praktis, yaitu dengan membongkar anatomi bodi sebuah perjanjian, dan membahasnya bagian per bagian dari anatomi perjanjian itu. Tapi sebelumnya mohon dicatat bahwa struktur bodi perjanjian yang kami bahas di video ini tidak bersifat baku. Struktur bodi perjanjian yang dibahas dalam video ini hanyalah sebuah contoh. Mungkin Anda akan menemukan bentuk perjanjian di tempat lain yang sama sekali berbeda dengan struktur perjanjian yang akan dibahas di video ini. Dan itu bebas-bebas saja, seperti halnya asas kebebasan berkontrak tadi. Struktur bodi perjanjian yang kami tampilkan dalam video ini hanya sebagai panduan, yang dalam prakteknya Anda bisa memodifikasinya sendiri sesuai kebutuhan Anda. Oke, langsung saja. Bagian pertama sebuah perjanjian adalah pembukaan. Bagian pembukaan ini letaknya di halaman pertama perjanjian, dan pada umumnya terdiri dari judul perjanjian, nomor perjanjian, para pihak yang membuat perjanjian, dan latar belakang perjanjian. Pertama, judul perjanjian. Memang tidak ada rumus bakunya dalam membuat judul perjanjian. Jadi, Anda punya kesempatan untuk menjadi orang yang bersahaja dengan membuat judul perjanjian itu menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan semaksimal mungkin merangkum keseluruhan isi perjanjian. Untuk perjanjian jual beli barang misalnya, Anda cukup menuliskan judul perjanjian itu dengan perjanjian jual beli. Atau Anda bisa menambahkannya dengan perjanjian jual beli mobil. Berikutnya nomor perjanjian. Nomor perjanjian bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Karena nomor perjanjian bukan merupakan syarat, maka ketiadaan nomor perjanjian itu tidak membuat perjanjiannya menjadi tidak sah. Tapi mungkin saja beberapa peraturan teknis ada yang mensyaratkan adanya nomor perjanjian. Maka berarti nomor perjanjian itu menjadi syarat. Umumnya nomor perjanjian merupakan nomor dokumen yang disusun secara teratur berdasarkan kategori dan urutan tertentu dalam rangka tata administrasi dokumen. Jadi sifatnya administratif. Dalam praktek, nomor perjanjian biasanya dibuat untuk keperluan administrasi internal sebuah perusahaan. Berikutnya tempat dan waktu perjanjian. Penyebutan tempat dan waktu pembuatan perjanjian bukan merupakan syarat, sehingga ketiadaan penyebutan tempat dan waktu perjanjian ini tidak membuat perjanjiannya menjadi tidak sah. Tapi karena fungsinya untuk mengatur hubungan hukum sekaligus sebagai alat bukti, maka untuk kepastian hukum, sebaiknya sebuah perjanjian menyebutkan tempat dan waktu perjanjian itu dibuat. Tempat dan waktu perjanjian biasanya disebutkan di bagian pembuka. Anda tidak perlu menyebutkan alamat lengkap di mana perjanjian itu dibuat. Cukup sebutkan saja kabupaten dan kota medianya. Demikian juga waktu perjanjian. Cukup sebutkan hari dan tanggal tanpa perlu menyebutkan jam. Bagian berikutnya dari pembukaan adalah para pihak. Bagian ini sering juga disebut komparisi.
Bagian ini mencantumkan identitas para pihak, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian. Mereka lah yang nantinya akan terikat satu sama lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban perjanjian. Bagian para pihak ini sebenarnya cukup dengan hanya menyebutkan nama dan alamatnya saja. Tapi kalau mau lebih lengkap, dengan menyebutkan misalnya tempat dan tanggal lahir serta nomor KTP, maka itu lebih bagus karena semakin definitif identitasnya. Di bagian ini jangan lupa juga untuk mencantumkan status para pihak. Apakah dia sebagai perorangan atau sebagai wakil dari perusahaan. Dalam sebuah badan hukum perseroan terbatas, sesuai undang-undang, hanya direktur saja yang boleh mewakili perusahaan, termasuk mewakili perusahaan dalam menandatangani perjanjian. Jadi, masukkan juga keterangan mengenai status ini di bagian para pihak. Sebab kalau tidak, maka orang tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi dan bukannya atas nama perusahaan. Bagian terakhir dari pembukaan adalah latar belakang. Bagian latar belakang sering juga disebut resital. Bagian ini menyebutkan alasan-alasan atau latar belakang mengapa sampai dibuatnya perjanjian itu oleh para pihak. Di bagian ini, pertama-tama Anda bisa menyebutkan siapa para pihak yang membuat perjanjian, lalu apa hubungannya dengan perjanjian, dan mengapa mereka membuat perjanjian. Setelah resital, biasanya ada satu paragraf lagi yang menjadi penghubung antara bagian pembukaan ini dengan batang tubuh perjanjian yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian di dalam pasal-pasalnya. Berikutnya adalah batang tubuh perjanjian, yaitu pasal-pasal yang berisi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian dalam mengatur kerjasama yang diperjanjikan. Di pasal pertama Anda bisa menuliskan kesepakatan utama perjanjian. Sebuah kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian, jadi sebaiknya masukkan kesepakatan ini di bagian awal perjanjian. Misalnya, penjual sepakat untuk menjual barang, sementara pembeli sepakat untuk membayar harganya. Atau pelaksana kerja sepakat untuk melaksanakan pekerjaan jasa, sementara pemberi kerja sepakat untuk membayar biaya jasanya. Kesepakatan di pasal ini adalah kesepakatan utama, yaitu yang menjadi inti dari perjanjiannya itu sendiri. Sebab di samping kesepakatan utama ini, ada kesepakatan-kesepakatan lainnya yang menunjang kesepakatan utama yang akan dirinci dalam pasal-pasal berikutnya. Misalnya, dalam perjanjian jual beli tadi, para pihak juga bisa membuat kesepakatan tentang siapa yang akan bertanggung jawab mengirimkan barang, sehingga nanti pihak ini juga yang akan bertanggung jawab atas kehilangan barang itu di perjalanan. Melanjutkan kesepakatan utama para pihak di pasal sebelumnya, di pasal kedua Anda bisa menguraikan hak dan kewajiban dari kesepakatan itu dengan lebih rinci. Karena sebuah kontrak dijejali dengan berbagai hak dan kewajiban, banyak sekali hak dan kewajiban, maka cantumkan hak dan kewajiban yang utama dalam pasal ini. Misalnya, dalam perjanjian jual beli tadi, kesepakatan utama itu adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Pihak penjual berhak untuk menerima pembayaran harga sekaligus berkewajiban untuk menyerahkan barangnya. Sedangkan pembeli berhak untuk menerima barang sekaligus berkewajiban untuk membayar harganya. Jangan menumpahkan semua hak dan kewajiban di sini. Pilihlah hanya yang menjadi fokus utama hubungan hukumnya. Karena hak dan kewajiban utama di pasal ini merupakan referensi bagi hak dan kewajiban lainnya yang lebih teknis di pasal-pasal berikutnya. Misalnya, kewajiban tentang menyerahkan barang merupakan referensi mengenai di mana lokasi penyerahan barang itu dilakukan dan menjadi tanggung jawab siapa. Berikutnya adalah spesifikasi barang. Salah satu syarat perjanjian adalah adanya suatu hal tertentu, yaitu objek perjanjian yang jelas dan definitif. Objek perjanjian yang tidak jelas jenisnya bisa mengakibatkan perjanjian itu menjadi tidak sah. Jadi, syarat ini merupakan patokan dasar dalam menentukan spesifikasi barang atau jasa dalam perjanjian. Di pasal ini, sebaiknya spesifikasi barang atau jasa didefinisikan secara terang dan limitatif. Sejauh mana spesifikasi barang atau jasa harus diuraikan dalam perjanjian, undang-undang tidak merincinya secara detail. Sebuah perjanjian dengan begitu bisa dengan luas menentukan spesifikasi itu, sepanjang objek perjanjiannya dapat ditentukan minimal jenisnya. Jadi, ya pasal inilah tugasnya, menjadikan objek transaksi Anda terang dan jelas, atau minimal bisa ditentukan jenisnya.
Berikutnya adalah pasal tentang pelaksanaan kerjasama. Jika spesifikasi barang atau jasa sudah ditentukan, maka sekarang saatnya menentukan bagaimana proses transaksi itu dilaksanakan, bagaimana penyerahan barang atau pelaksanaan jasa itu dilakukan. Dalam pasal ini Anda perlu fokus pada pelaksanaan transaksi, pada tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menyerahkan barang dan membayar harganya. Demikian juga dalam kontrak pekerjaan jasa. Setelah menentukan spesifikasi pekerjaan jasa, tugas berikutnya adalah menentukan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Jika dalam pasal mengenai ruang lingkup ditentukan bahwa pelaksana kerja wajib memberikan progress report, maka konsentrasilah pada bagaimana proses penyerahan progress report itu dilakukan dan feedback apa yang seharusnya diberikan oleh pemberi kerja. Jika proses transaksinya terlalu teknis dan prosedurnya nampak rumit, mungkin Anda perlu membatasi diri. Anda tidak perlu menjejalkan seluruh pelaksanaan transaksi itu ke dalam satu pasal. Di sini ruang Anda juga terbatas. Anda bisa memilih proses transaksi utama, sementara isu tambahan yang tak kalah pentingnya bisa Anda sampaikan dalam pasal-pasal yang baru. Kalau perlu, Anda dapat memecah pasal ini menjadi beberapa pasal tambahan sesuai dengan kategori dan tema yang dibicarakan. Bagian berikutnya adalah nilai kontrak. Pasal ini menentukan berapa harga barang atau biaya sebuah pekerjaan jasa. Dalam menentukan nilai barang atau jasa, sebaiknya dirinci juga nilai tersebut include dan exclude apa saja. Dalam penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, ada kemungkinan salah satu pihak perlu mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk merealisasikan prestasinya itu, sehingga harga barang atau biaya jasanya kemungkinan menjadi lebih besar dari harga dan biaya faktual. Jika Anda menjual sepatu secara online, Anda mempunyai pilihan untuk membebankan ongkos pengirimannya kepada buyer atau menanggungnya sendiri atau free ongkir. Jika ongkos pengiriman dibebankan kepada pembeli, maka uang yang harus dikeluarkan oleh pembeli nilainya tentu akan lebih besar dari harga faktual barang. Keuntungan lain merinci nilai kontrak adalah untuk memaksa para pihak, khususnya penjual barang atau pelaksana kerja, untuk melakukan riset yang proper, sehingga budgeting proyek yang dicantumkan di dalam perjanjian definitely final. Sekali Anda memasukkan nilai proyek ke dalam perjanjian, maka Anda telah terikat dengan komitmen nilai proyek itu sampai akhir. Kecuali Anda bersedia dikatakan pelin-pelan kalau di tengah jalan tiba-tiba Anda mengajukan revisi budget karena misalnya kesalahan menghitung nilai proyek. Dalam pasal ini, Anda juga dapat menentukan cara pembayarannya. Anda bisa memilih berbagai alternatif pembayaran atau memodifikasinya, baik tunai maupun bertahap, baik dengan cara pembayaran melalui cek maupun transfer bank. Untuk membatasi kapan hak dan kewajiban dalam perjanjian itu harus dilaksanakan dan berakhir, Anda memerlukan sebuah jangka waktu atau timeline. Sebuah garis ukur untuk menentukan titik start dan finish supaya Anda dapat berlari. Tanpa ada penentuan jangka waktu, maka pelaksanaan hak dan kewajiban sebuah perjanjian dapat dipertanyakan kepastian hukumnya. Tanpa titik start dan finish, Anda tidak mempunyai lintasan untuk berlari. Batasan waktu ini meliputi kapan kerjasama perjanjian itu dimulai dan kapan berakhirnya. Sebuah perjanjian jual-beli memerlukan takaran waktu yang jelas kapan barang harus diterima dan kapan harganya harus dilunasi. Addendum adalah ketentuan tambahan dalam perjanjian yang dapat merubah atau menghapus ketentuan-ketentuan yang sudah ada atau menambah ketentuan-ketentuan baru selama masa pelaksanaan perjanjian. Jadi, jika selama masa perjanjian terdapat perubahan keadaan yang menyebabkan perlu dirubahnya perjanjian, Anda tidak perlu membuat perjanjian baru. Anda dapat mengoreksi perjanjian yang ada dengan cara membuat perubahannya melalui addendum. Melakukan perubahan perjanjian tentu lebih efisien ketimbang membuat perjanjian baru. Secara fisik, addendum dibuat dalam dokumen tersendiri yang terpisah dari perjanjian induknya. Tapi secara hukum, keduanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. Selain addendum, klausul tambahan ini sering juga disebut amandemen. Addendum dibuat untuk menyesuaikan kondisi antara ketentuan dalam perjanjian dengan pelaksanaannya di lapangan. Penyesuaian itu perlu dilakukan karena misalnya adanya perubahan keadaan atau karena adanya hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian induknya. Misalnya, ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM,
Perusahaan pengangkutan dapat meminta kepada kliennya untuk melakukan perubahan harga pengangkutan dalam perjanjian. Perubahan itu dilakukan melalui pembuatan adendum. Dalam keadaan normal, tidak terlaksananya kewajiban perjanjian atau terlaksana tapi terlambat, atau terlaksana tapi tidak tepat sesuai janji, disebut juga wan prestasi. Pihak yang melakukan wan prestasi sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena kelalaiannya itu dapat dikenakan hukuman ganti rugi. Force majeure juga sama seperti wan prestasi, suatu keadaan di mana salah satu pihak cedera janji, yaitu tidak melaksanakan kewajibannya, atau melaksanakannya tapi terlambat, atau melaksanakannya tapi tidak tepat sesuai janji. Berbeda dengan wan prestasi, cederanya janji dalam force majeure terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak yang berkewajiban untuk melaksanakannya, melainkan karena suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar kendali para pihak. Unsur keadaan di luar kendali itu bisa berupa keadaan yang tidak terduga atau keadaan memaksa. Keadaan tersebutlah yang menghilangkan unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak yang cedera janji. Sebagai konsekuensinya, pihak tersebut dibebaskan dari tanggung jawab hukum dan karenanya dia dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Seseorang yang membuka toko sembako di sebuah pulau kecil yang padat penduduk dan harus menyewa kapal setiap kali membawa stok barang dagangannya dari kota ke gudang, kemudian kapal tersebut karam di laut karena angin dan ombak besar, maka demikianlah force majeure itu dapat digambarkan. Dalam kecelakaan itu, pemilik kapal telah melaksanakan kewajibannya dengan itikat baik, tapi karena kondisi alam yang berada di luar kendalinya, maka tragedi itu mendatangkan kerugian kepada pemilik barang. Dalam kondisi itu, pemilik kapal tidak dapat dituntut ganti rugi karena kelalaiannya, karena pada dasarnya dia tidak lalai. Tapi beda halnya kalau pemilik kapal tadi telah menyadari keganasan alam yang akan dilaluinya. Kemudian dia memaksakan diri untuk menerjang laut karena misalnya dikejar waktu. Tindakan pemilik kapal memaksakan diri itu sementara dia mengetahui bahaya yang mengintainya merupakan suatu kelalaian, sehingga dia dapat dituntut untuk membayar kerugian yang dialami oleh si pemilik barang. Jadi unsur kesalahan atau kelalaian di sini punya peran penting dalam menuntut ganti rugi. Berikutnya adalah pasal mengenai penyelesaian perselisihan. Konflik atau perselisihan dalam hubungan perjanjian biasanya muncul karena salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai janji. Tidak terlaksananya kewajiban itu bisa disebabkan karena force majeure, tapi yang paling umum biasanya disebabkan karena wan prestasi. Perselisihan itu dapat diselesaikan baik secara musyawarah maupun gugatan hukum, baik gugatan di pengadilan maupun gugatan di luar pengadilan. Langkah pertama menyelesaikan perselisihan perjanjian adalah dengan perundingan. Dalam perundingan itu, masing-masing pihak perlu mencari tahu mengapa hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan, mengapa pembangunan gedung oleh kontraktor melenceng dari jadwal yang telah disepakati. Kalau alasan-alasan itu cukup masuk akal, maka dalam negosiasi awal para pihak dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan adendum. Tapi jika perundingan itu membentur jalan buntu, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan untuk memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya, mengakhiri perjanjian, meminta ganti rugi, atau sekalian menuntut semuanya. Tuntutan itu dapat diajukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pasal penyelesaian perselisihan, para pihak dapat mempertegas cara-cara penyelesaian perselisihan itu dengan spesifik dan alternatif, misalnya dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya. Kalau perundingan sudah tak bisa lagi diharapkan dan mengajukan gugatan ke pengadilan dinilai lama dan bertele-tele, maka para pihak dapat memilih penyelesaian alternatif dengan jalan arbitrase yang bersifat tertutup, sederhana dan cepat. Kalau para pihak sudah sepakat untuk memilih penyelesaian dengan jalan arbitrase, maka bagi mereka tertutup sudah jalan penyelesaian melalui gugatan pengadilan. Terakhir, bagian penutup perjanjian. Sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di halaman terakhir perjanjian, terlebih dahulu para pihak mengakhiri perjanjian tersebut dengan kata-kata penutupnya. Secara umum, selain menyatakan bahwa kontrak itu dibuat dalam rangkap dua, perjanjian itu juga ditandatangani di atas meterai dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap yang asli.
Untuk menjadikan sebuah perjanjian sah sebagai alat bukti hukum, perjanjian itu harus ditandatangani. Dalam perjanjian, tanda tangan itu mempunyai fungsi sebagai pernyataan identitas diri penandatangan dan jaminan kebenaran isi perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian, maka si penandatangan menyatakan bahwa benar identitas tersebut adalah dirinya, sekaligus dia mengakui kebenaran dari isi perjanjian. Penandatanganan perjanjian merupakan wujud kesepakatan para pihak atas substansi perjanjian yang mereka buat. Tanpa tanda tangan, sebuah perjanjian tidaklah sah sebagai alat bukti tulisan. Ketidakabsahan itu terjadi karena tidak dikenali siapa para pihak yang membuatnya, dan para pihak yang tercantum di dalamnya dianggap tidak memberikan kesepakatan terhadap isi dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Tanda tangan para pihak itu harus dibubuhkan di atas materai. Banyak orang menyangka bahwa ketiadaan materai akan membuat suatu perjanjian menjadi tidak sah, atau materai dianggap sebagai syarat sahnya perjanjian. Sebenarnya materai bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Fungsi materai terutama berkaitan dengan pajak, atau katakanlah sebagai pajak dokumen, yaitu pajak yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang diperuntukkan sebagai alat bukti hukum. Demikian panduan teknis perjanjian ini kami sampaikan. Terima kasih juga telah menonton video kami. Semoga dengan mengikuti video ini, Anda sudah bisa membuat perjanjian Anda sendiri. Untuk memperoleh contoh-contoh perjanjian dalam format Microsoft Word, Anda dapat mengunjungi situs kami di legalaccess.com. Anda dapat mendownload dan memodifikasi contoh-contoh surat perjanjian tersebut dan menggunakannya sesuai kebutuhan Anda. Salam sukses.